Saya tidak tahu tujuannya apa dan menemui itu dalam rangka apa. Tetapi di tengah kita bersama-sama melawan penjajahan, pembunuhan Israel terhadap warga Palestina, khususnya di Gaza, tentu kita merasa ngiris ya. Mungkin kita yang berdonasi demi Palestina, kemudian kita juga memboikot tentang bagaimana perhatian kita terhadap Palestina, bentuk adalah bagian dari kita menolak terhadap penjajahan Israel kepada Palestina. Begitu juga dunia internasional mengecam terhadap keganasan Israel. Kemudian ada orang senyum-senyum dengan presiden Israel. Meskipun bukan presiden yang mempunyai kewenangan untuk mengatur itu, ada di Perdana Menterinya. Oleh karena itu momentum dan di tempat yang sedang orang bersedih, orang banyak yang meninggal, itu sungguh ya keterlaluan. Kami melihat langsung menyakitkan gitu ya. Oleh karena itu kita di Indonesia ini mulai dari pemerintah, Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bahkan agama-agama itu semuanya ya satu kata bahwa kita ini melawan penjajahan Israel terhadap Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. Maka dengan datangnya itu kalau dengan dalih berdialog, saya pikir sudah tidak lagi dialog. Ya, dikutuk oleh negara-negara, bahkan juga divonis untuk ditangkap. Netanyahu itu juga tidak digubris, apalagi hanya cuman omong-omong ya, hanya ngomong-ngomong sekedar dialog. Saya pikir tidak. Kalau untuk kepentingan lainnya kemudian tentu saya pikir tidak masuk akal lah ya untuk kita mengatakan memihak terhadap Palestina atau kebijakan negara kita, karena kebijakan kita jelas, kebijakan negara kita adalah membantu Palestina. Kalau dengan dialog saya pikir sudah tidak mampan dengan dialog, ya tidak memungkinkan, dan itu malah menjadi bahan propaganda bahwa negara-negara mayoritas Muslim itu, apalagi dari kader Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar keislaman, dianggap pro mereka. Oleh karena itu saya pikir tidak tepat, menyakitkan, dan kalau bagi kami tentu adalah itu keterlaluan ya. Teman-teman itu berkunjung ke sana itu keterlaluan dengan foto, dan itu seakan-akan ada sebuah dialog kebenaran, menghindari demonstrasi. Mereka bukan hanya demonstrasi loh, kita dibom dan dibunuh tak bersalah, itu berapa ribu sekarang sudah terbunuh itu. 38.000 yang sudah terbunuh, itu pun yang terhitung ya. Kalau saya menyaksikan di berita internasional televisi seperti Al Jazeera, Al Arabia, itu mengenaskan. Saya baru bulan lalu datang dari rumah sakit Palestina di Mesir, melihat ibu, bapak, orang tua, nenek, kakek itu yang terbaring di ranjang karena mereka kena korban bom. Anak muda yang kakinya itu diganti dengan kawat, dengan besi. Jadi kalau ngelihat itu ngiris ya. Jadi nggak tega, kok bisa tega-teganya bareng dengan penjahat kemanusiaan itu, kemudian mereka beratasnamakan dialog gitu. Pak, untuk pesan Bapak kepada masyarakat maupun dari 5 kader Nahdlatul ini seperti apa Pak untuk menghimbau kepada masyarakat Indonesia terkait kejadian di Palestina ini? Yang program begini dari Israel itu selalu ada dan menyasar kepada anak-anak muda yang potensial. Saya juga pernah mendapat ajakan ini hampir berangkat tahun 2016. Tapi saya minta saran kepada Kiai Hasyim Muzadi pada saat itu. Kiai Hasyim Muzadi tidak mengizinkan, bahkan melarang saya berangkat. Saya nggak jadi berangkat. Yang menjadi saran saya adalah pertama, ajakan-ajakan dari negara yang melakukan propaganda harus diwaspadai. Apakah dengan dalih umpamanya penelitian, dalih pertukaran pelajar, atau dalih dengan umpamanya dialog intelektual atau kebudayaan seterusnya, itu dalih. Nyampe di lokasi beda, dipropaganda menjadi dukungan terhadap negara penjajah. Yang kedua, tentunya teman-teman ketika belum memahami tentang geopolitik, belum memahami tentang politik internasional, sebagaimana yang saya lakukan dulu adalah nanya kepada senior. Saya tanya kepada Kiai Hasyim saat itu sebagai ketua umum, kalau kami berangkat ke sana itu seperti apa. Beliau mengatakan tidak mengizinkan, kita nggak berangkat. Ternyata alhamdulillah kita nggak bisa merubah apa-apa orang yang ke sana, tapi malah menjadi propaganda mereka seakan-akan dukungan dari negara mayoritas Muslim itu. Dan mungkin nanti menjadi anteknya di sini, mungkin menjadi jaringannya di sini. Dan naudzubillah min dzalik, kita punya agama, kita punya keyakinan, dan itu kita punya rasa kemanusiaan. Saya tidak tahu tujuannya apa dan menemui itu dalam rangka apa.
Tetapi di tengah kita bersama-sama melawan penjajahan, pembunuhan Israel terhadap warga Palestina, khususnya di Gaza, tentu kita merasa ngiris ya. Mungkin kita yang berdonasi demi Palestina, kemudian kita juga memboikot tentang bagaimana perhatian kita terhadap Palestina, bentuk adalah bagian dari kita menolak terhadap penjajahan Israel kepada Palestina. Begitu juga dunia internasional mengecam terhadap keganasan Israel. Kemudian ada orang senyum-senyum dengan presiden Israel. Meskipun bukan presiden yang mempunyai kewenangan untuk mengatur itu, ada di Perdana Menterinya. Oleh karena itu momentum dan di tempat yang sedang orang bersedih, orang banyak yang meninggal, itu sungguh ya keterlaluan. Kami melihat langsung menyakitkan gitu ya. Oleh karena itu kita di Indonesia ini mulai dari pemerintah, Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bahkan agama-agama itu semuanya ya satu kata bahwa kita ini melawan penjajahan Israel terhadap Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. Maka dengan datangnya itu kalau dengan dalih berdialog, saya pikir sudah tidak lagi dialog. Ya, dikutuk oleh negara-negara, bahkan juga divonis untuk ditangkap. Netanyahu itu juga tidak digubris, apalagi hanya cuman omong-omong ya, hanya ngomong-ngomong, sekedar dialog. Saya pikir tidak. Kalau untuk kepentingan lainnya, kemudian tentu saya pikir tidak masuk akal lah ya untuk kita mengatakan memihak terhadap Palestina atau kebijakan negara kita, karena kebijakan kita jelas, kebijakan negara kita adalah membantu Palestina. Kalau dengan dialog, saya pikir sudah tidak mampan dengan dialog, ya tidak memungkinkan, dan itu malah menjadi bahan propaganda bahwa negara-negara mayoritas Muslim itu, apalagi dari kader Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar keislaman, dianggap pro mereka. Oleh karena itu, saya pikir tidak tepat, menyakitkan, dan kalau bagi kami tentu adalah itu keterlaluan ya.